Kita tunggu dulu ya. Baik, saya menyapa dulu para partisipan. Oke, selamat datang di kajian kitab Ijmi Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Diah Titis Kusuma Wardani. Saya adalah dosen Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus wakil sekretaris Ijmi Sleman, ya. Dan hari ini kita kehadiran seorang pembicara, ya, pembicara yang cukup outstanding, ya, Ibu Dr. Majang Palupi, MBA, dosen FBE Universitas Islam Indonesia, Sekretaris Umum Ijmi Sleman. Beliau akan berbicara mengenai perempuan dan hybrid workplace. Ini tema yang cukup mengemuka, ya, di era revolusi industri 4.0, ya, dan juga di mana peran wanita di masyarakat, kemudian wanita punya banyak peran ganda, ya, dan juga biasanya ibu-ibu itu multitasking, gitu ya, multitasking, melakukan banyak hal. Dan sekarang juga saya melihat bapak-bapak juga sudah mulai multitasking, gitu. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai acara kitab pada pagi hari ini. Saya akan memberikan waktu kepada Ibu Majang Palupi sekitar 40 menit, ya, untuk berbicara. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 20 menit. Baik, kepada Ibu Majang Palupi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Diah Titis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Ya, intinya kita belajar bersama pada pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Akbar juga yang sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya ini mendadak, ya, sebenarnya jadwalnya pemateri pada pagi hari ini adalah Profesor Samsul, tapi beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Kemudian saya diminta untuk menggantikan beliau. Nah, saya sempat berpikir nih materinya apa ya ini, ya, kemudian kan, ya. Kemudian saya akhirnya menawarkan ke Pak Akbar, bagaimana kalau perempuan dan hybrid workplace saja, Pak? Saya bilang seperti itu. Nah, kemudian jadi langsung saja pas terlintas dalam pikiran saya. Kemudian kebetulan saya kira 2 minggu ke depan saya juga diminta untuk memberikan materi terkait dengan peran strategik perempuan di masa pandemik. Jadi hampir berkaitan, ya. Jadi saya kira seperti itu. Kemudian saya membaca satu artikel terkait ini. Akhirnya kemudian bagaimana kalau ini kita angkat bersama, kemudian nanti bisa kita diskusikan, ya, akan menambah artinya menambah cakrawala untuk kita semuanya dan menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya. Mohon izin untuk share screen, ya, Mbak Titis. Sudah. Oh, iya. Bentar, ini ada kok masih muter-muter. Iya, proses, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Oke, sudah full screen. Oke, jadi tema pada pagi hari ini adalah perempuan dan hybrid workplace, ya.
Kemudian akan saya awali. Pertama adalah terkait dengan fenomena yang ada dan banyak terjadi pada saat ini, ya, mau tidak mau dan kita tidak bisa menghindari, yaitu adalah pandemi COVID. Ya, jadi pandemi COVID-19 itu telah memberikan dampak yang sangat besar, ya, bagi kita semuanya, dan itu kita rasakan sampai dengan sekarang. Dan ini berdampak pada terjadinya fundamental shift, ya, pada semua pekerjaan yang ada, hampir pada semua pekerjaan yang ada. Ya, kalaupun itu kemudian tidak bisa misalnya kemudian menjadi satu pekerjaan dalam posisi itu work from home, ya, tapi artinya tetap perusahaan atau organisasi tetap harus melakukan protokol kesehatan seperti itu. Jadi tetap akan berdampak pada hampir semua pekerjaan. Dan kemudian memungkinkan ini terjadinya apa yang seperti banyak kita implementasikan pada saat ini, termasuk saya kira dosen-dosen juga seperti itu, ya. Artinya kita bekerja dari jarak jauh, ya, jadi remote work, ya, seperti itu. Nah, pandemi ini kemudian juga memberikan dampak pada perubahan bagaimana kemudian kita bekerja, cara kita bekerja. Ya, kemudian juga memberikan dampak, ya, seperti kita lihat dan masih kita rasakan saat ini, ya, perpanjangan PPKM oleh pemerintah khususnya untuk di daerah istimewa Yogyakarta, ya, ada pembatasan-pembatasan. Kemudian juga ada pembayaran kesejahteraan, jadi ada welfare payment, ya, yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pandemik yang terjadi. Kemudian yang cukup signifikan itu adalah perkembangan teknologi, ya. Kemudian juga bagaimana perusahaan itu kemudian mau tidak mau, ya, mereka tidak ada pilihan bahwa mereka harus mengimplementasikan teknologi agar mereka bisa survive, kan, seperti itu. Karena mereka dihadapkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian membatasi masyarakat untuk mobile. Nah, kemudian juga fenomena yang lain adalah pandemi COVID-19 ini kemudian mempercepat perkembangan di dalam masyarakat, ya, banyak sekali perkembangan termasuk di dalamnya adalah teknologi, ya, perubahan perubahan bisnis juga, kemudian baik itu yang dari sisi negatif ataupun positif, ya, artinya banyak juga perusahaan di industri-industri tertentu itu kemudian harus merasakan dampak negatifnya, ya, tetapi juga masih ada industri yang kemudian merasakan dampak positif dari COVID itu sendiri. Nah, kemudian juga, ya, studi dari Ramsey tahun 2020 itu kemudian menyebutkan bahwa muncul keyakinan bahwa back to office itu akan terjadi, ya. Namun demikian, ya, tidak akan sama back to office sebelum pandemik dengan setelah pandemik seperti itu. Ya, jadi ada kapasitas yang berbeda di sini dari masing-masing organisasi. Dan tidak terlepas juga pasti itu akan dirasakan oleh kelompok yang terkecil di dalam masyarakat, yaitu adalah keluarga. Nah, kemudian juga dengan berbagai pertimbangan, ya, dari sisi positif ataupun negatif, ya, ketika kita bekerja secara remote, ya, selama pandemi ini kemudian organisasi kemudian melihat bahwa perlu dilakukan, ya, khususnya ketika jadi hybrid itu munculnya kan dominan setelah terjadinya pandemi. Ya, itu muncul keyakinan bahwa harus ada mix antara bekerja secara fisik di kantor dengan bekerja dari jarak jauh, ya. Nah, kombinasi work setting inilah yang kemudian mengarah kepada konsep baru yang disebut sebagai hybrid workplace, ya, seperti yang disebutkan di dalam studi Si Elong Govan Hu dan Habrulik tahun 2019. Nah, hybrid workplace di sini, ya, didefinisikan sebagai satu tempat kerja yang fleksibel, ya, jadi satu model tempat kerja yang fleksibel yang itu didesain oleh organisasi yang kemudian memungkinkan organisasi atau perusahaan
untuk mendistribusikan pekerjanya, ya, baik itu secara fisik di kantor ataupun melalui secara remote, ya, dengan jarak jauh. Nah, itu juga bermacam-macam jarak jauhnya, ya. Kalau sebelum pandemi mungkin kita bisa melihat bahwa ketika dinas misalnya keluar kota itu kan tidak harus di office, ya, remote seperti itu. Ya, tapi ketika pandemi kan kebijakannya berbeda. Kita harus misalnya ketika ada pembatasan, ada lockdown, ya, itu akan semakin rigid akhirnya. Nah, studi yang dilakukan oleh All Labs, ya, itu menunjukkan bahwa ketika organisasi itu mengimplementasikan bekerja secara remote, itu mereka melihat bahwa terjadi peningkatan kebahagiaan, ya, dari karyawannya itu meningkat 22%, ya, ketika bekerja secara remote, ya, dibandingkan dengan ketika mereka hanya bekerja di office atau di kantor. Nah, kemudian juga mereka menemukan bahwa di sini 47% dari karyawan itu justru berpikir bahwa mereka akan meninggalkan pekerjaannya apabila tidak diberikan pilihan untuk bekerja di rumah, seperti itu. Itu awalnya seperti itu dari studi yang dilakukan oleh All Labs. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini kemudian untuk poin yang kedua di sini. Nah, di Maret atau Mei, ya, 2020 itu Twitter itu menyatakan bahwa karyawannya itu boleh memiliki kebebasan untuk work from home tanpa adanya batas waktu, ya, di saat itu. Kemudian juga Facebook sebulan kemudian setelah Twitter itu juga memberikan kesempatan untuk bekerja 50-50, ya, antara di rumah dan di kantor. Ya, mereka waktu itu memprediksi untuk 10 tahun mendatang itu mereka akan seperti itu. Nah, kemudian juga Google juga memberikan kesempatan karyawannya untuk bekerja secara remote sampai dengan September 2021, berarti sampai dengan bulan ini. Ya, saya belum update lagi kemudian seperti apa kebijakan dari Google. Kemudian juga riset dari Microsoft, ya, menunjukkan bahwa 66% dari perusahaan-perusahaan yang menjadi respondennya itu berencana untuk merancang lingkungan kerja yang hybrid. Ya, kemudian saya juga belum lama membaca dari studi McKinsey bahwa hybrid workplace itu akan stay longer. Jadi ke depannya itu akan tetap ada dan itu akan high demand, ya, di organisasi-organisasi. Nah, kemudian dari apa namanya, dari yang kita lihat bersama, ya, tanpa harus kemudian secara rinci saya ini kan kita melihat, ya, banyak terjadi diskriminasi gender, ya, di lingkungan masyarakat. Meskipun dari studi OECD itu menyebutkan bahwa diskriminasi itu semakin kecil, ya, terutama sebelum pandemi, ya. Jadi banyak di sini seperti ini, seperti kemarin kita ada Rakornas ASWGI, ya, Asosiasi Studi Wanita Gender dan Anak Indonesia, beberapa hari yang lalu. Ini saya ambil gambarnya dari sana. Nah, ini adalah fenomena diskriminasi gender yang ada seperti itu. Meskipun tadi saya sampaikan, ya, studi juga menyebutkan bahwa diskriminasi gender itu sebenarnya sudah semakin kecil, ya, dan perkembangannya kemudian diskriminasi itu, ya, dengan semakin kecil artinya kan semakin bagus kan, ya, kesetaraannya semakin besar seperti itu. Nah, namun demikian itu kemudian berubah ketika, ya, kemudian terjadi pandemi. Ya, banyak sekali faktor-faktor yang kemudian berpengaruh terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, kalau di sini, ya, kita ketahui bersama, di sini kita menyadari bahwa perempuan itu adalah primary caregiver di rumah.
Ya tadi Bu Titi sudah menyebutkan ya. Jadi primary caregiver ya, terutama dalam satu keluarga itu kan biasanya umumnya adalah perempuan ya. Beda ketika misalnya itu adalah single parent, kemudian itu adalah laki-laki, itu akan berbeda lagi ya. Tapi pada umumnya adalah seperti itu. Nah, perempuan itu juga banyak mengambil bagian yang lebih besar ya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga. Nah, Ibu Bapak sekalian ya. Nah, tadi seperti yang gambar saya sebutkan tadi ya, kesenjangan pekerjaan ya antara gender ya membuat itu kemudian perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaan daripada laki-laki. Ya, bahwa status perempuan yang lebih rendah di pasar tenaga kerja membuat mereka lebih mudah untuk diberhentikan. Saya kira ini Bu Titis, Pak Akbar ini lebih familiar dengan hal ini ya. Ketika perempuan, apalagi ketika tidak didukung dengan pendidikan yang tinggi, itu sangat rentan untuk kemudian ketika misalnya terjadi pandemi ini, kemudian harus dirumahkan misalnya seperti itu. Nah, dari studi dari OEDC ya sejumlah besar pekerjaan perempuan itu terus bekerja ya, sebagian besar pekerja perempuan itu terus bekerja di pekerjaan yang sifatnya informal. Nah, pekerjaan ini yang sering kemudian tidak terdaftar dan umumnya tidak memiliki perlindungan sosial dan hukum dasar, dan juga termasuk di dalamnya adalah tunjangan pekerjaan. Ya, walaupun saya kira pemerintah juga semakin giat ya untuk mendorong misalnya perusahaan-perusahaan ya untuk kemudian memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, tetapi juga kita menyadari bahwa masih banyak pelaku-pelaku misalnya UMKM yang kemudian itu belum mampu untuk memberikan layanan sebagaimana mestinya misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal ya yang kemudian istilahnya yang bisa menjadi sumber yang kuat ya terkait dengan nanti bagaimana dampaknya ketika misalnya terjadi pandemik ya seperti itu. Nah, ini disebutkan bahwa ketakutan ini sangat akut di banyak negara berkembang dan ekonomi berkembang seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kemudian bagaimana kaitannya antara perempuan, kemudian hybrid workplace, kemudian dengan COVID-19, ya. Nah, sisi positif dari hybrid workplace, ya, itu sebenarnya cukup besar. Jadi artinya pekerja perempuan diberi fleksibilitas ya terkait bagaimana mereka akan mengelola ya waktu mereka untuk bekerja, sebenarnya seperti itu ya. Jadi sisi positifnya juga cukup signifikan seperti itu ya. Kemudian yang menjadi kendala selanjutnya adalah ketika kemudian terjadi pandemi kan seperti itu ya. Kalau misalnya awalnya misalnya ya kalau di keluarga itu kan misalnya anak itu pagi misalnya berangkat sekolah misalnya, jadi sudah teratur waktunya ya. Kemudian orang tua kemudian bekerja ke kantor seperti itu, jadi waktunya kemudian ketika pulang anaknya pulang seperti itu, atau mungkin ada yang membantu, ada asisten rumah tangga yang membantu misalnya seperti itu. Nah, tetapi kemudian ketika terjadi misalnya COVID, itu kan kemudian banyak terjadi perubahan, ya. Mungkin ada asisten rumah tangga yang kemudian tidak diperkenankan untuk bekerja oleh keluarganya misalnya, itu kan menjadi kendala sendiri, ya. Nah, kemudian juga misalnya ketika kemudian anak-anak itu kemudian harus sekolah dari rumah, ya, kebijakan school from home seperti itu. Nah, ini kan juga tidak mudah ya. Mungkin ketika misalnya orang tua yang kemudian memiliki anak yang sudah cukup besar, misalnya ya teenager ya remaja ke atas misalnya, mungkin itu tidak terlalu terkendala
Ya, tetapi ketika kebijakan itu kemudian diberlakukan work from home, kemudian school from home, sementara anak-anaknya kemudian masih kecil, ya seperti itu, saya kira itu cukup cukup besar kemudian permasalahan yang dihadapi. Dan biasanya kemudian yang mau tidak mau untuk turun tangan itu pada umumnya adalah perempuan, ya, atau ibu, ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya saja, saya punya teman, kolega, dosen muda, anaknya 3, itu masih kecil-kecil, usianya masih TK besar, kemudian yang 2 SD. Ya, nah itu sempat cerita, itu merupakan satu problem yang besar ketika misalnya dia dihadapkan dengan jadwal yang harus dilakukan, misalnya mengajar pagi. Mungkin sekali-sekali mungkin bisa readjust, misalnya ya reschedule, diganti jamnya, ya, atau misalnya dari sinkron menjadi asinkron, misalnya dengan penugasan. Tapi kan itu tidak bisa terjadi terus-menerus, kan, seperti itu. Ya, jadi pagi itu sudah dihadapkan dengan berbagai masalah. Sebelumnya ada asisten rumah tangga, tapi kemudian asisten rumah tangganya positif COVID, seperti itu. Ya, nah itu cukup signifikan, ya, terlebih apabila misalnya pasangannya itu bukan intinya bukan tipe yang yang turun tangan ketika ada di dalam satu keluarga, turun tangan terkait dengan pekerjaan di rumah, misalnya seperti itu. Nah, itu akan menjadi kendala yang sangat besar. Ya, kita bisa bayangkan dengan misalnya satu anak saja di usia SD. Pagi harus misalnya dengan jadwal, misalnya jam 7 harus disiapkan medianya, kesiapan anaknya untuk siap di depan layar, itu kan tidak mudah. Ya, nah terlebih ketika anaknya misalnya lebih dari 1, kemudian ibunya, nah ketika itu tidak secara emosi itu juga tidak siap, itu dampaknya bisa kemana-mana, tidak hanya ke ke diri sendiri, tapi justru juga ke anak. Ya, nah ketika ke anak itu dampaknya juga akan kemana-mana, akan besar dampaknya ketika misalnya itu juga sempat cerita ke saya, Bu Mayang, saya itu tipenya itu tipenya itu istilah Jawanya apa ya, waktu itu dia nyebutkan, aslinya dia itu tipenya tuh tegaan gitu loh ya ketika berbicara. Nah itu saya nggak bisa sabar, Bu Mayang, seperti itu. Nah ketika seperti itu kan kalau kita memotretnya, kita melihat dari sisi anak, ya, ketika kemudian dimarahi masih pagi-pagi, ya, sebelum sekolah, nah itu kan akan berdampak besar kepada si anak. Ya, baik secara psikologisnya, bagaimana kemudian dia menerima kesiapan materi dari gurunya, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya juga remaja juga kita menghadapi masalah yang menghadapi masalah juga, hanya mungkin bentuknya berbeda, kan, seperti itu. Dan akan lebih mudah, ya, karena sudah bisa cukup jalan sendirilah kalau misalnya kita punya anak remaja. Tapi ketika masih kecil itu adalah tantangan tersendiri, khususnya untuk perempuan yang bekerja, dan terlebih lagi untuk single parent, ya, perempuan single parent itu juga saya kira itu tantangan yang sangat besar yang seperti itu. Nah, kemudian juga, nah ini di sini disebutkan dari yang saya peroleh, ya, nah 70% dari tenaga kerja perawatan kesehatan, ya, itu adalah perempuan. Jadi untuk caregiver, ya, itu adalah perempuan, dan itu mereka berisiko yang besar tentu terkena infeksi COVID, ya, seperti itu. Nah ini kan berarti kan harus mendapatkan perhatian, dan kita semua juga sudah melihat bagaimana istilahnya pemerintah juga memberikan atensi kepada tim medis yang berada di garda depan, ya, seperti itu. Tapi tetap saja di sini komposisinya itu adalah lebih banyak perempuan, seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang sama perempuan juga di sini tadi seperti saya sampaikan menanggung banyak beban di rumah, ya, terkait dengan, ya, kebijakan school from home, ya, kemudian juga yang untuk biasa menitipkan anak di daycare, ya, kan ada tuh sampai kayak
masih bayi, pagi-pagi harus dititipkan, itu ada yang seperti itu juga. Nah, itu ketika fasilitas itu kemudian ditutup, nah itu kan PR besar ya, seperti itu. Nah, jadi di sini terjadi ketika itu tidak ada keterlibatan dari pasangan ya atau misalnya partisipasi ya, itu akan terjadi gap ya, ketidaksetaraan gender yang sudah ada itu kemudian menjadi lebih besar lagi ya. Nah, kemudian juga di sini perempuan juga menghadapi resiko tinggi untuk kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Ya, kemudian juga menghadapi peningkatan resiko kekerasan, eksploitasi, pelecehan ya atau pelecehan selama masa krisis dan karantina. Ketika saya menyusun proposal terkait kegiatan ketahanan keluarga di Pusat Studi Gender di UII, itu saya sempat membaca satu jurnal artikel ya terkait bagaimana dampak dari kebijakan karantina itu ya di dalam satu keluarga. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga ya terkadang perempuan misalnya itu kemudian dia tidak memiliki secara finansial itu banyak bergantung kepada pasangan, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa ya seperti itu. Jadi itu akan berlangsung terus misalnya ya. Apalagi ketika misalnya sosialisasinya itu sangat terbatas ya, sehingga tumpukan-tumpukan itu akan semakin besar. Nah, kemudian juga yang saya baca adalah bahwa angka kematian itu cukup besar ya, dan yang cukup mengagetkan itu juga angka kematian yang diakibatkan oleh bunuh diri ya terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu cukup, tapi tidak di Indonesia ya. Kalau tidak salah itu di salah satu negara di Amerika Latin kalau tidak salah, seperti itu yang saya baca. Jadi sebenarnya banyak sekali dampaknya ya. Nah kemudian yang kemudian harus diperhatikan, kemudian apa sih yang bisa dilakukan, kan seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya melihat tadi perempuan bekerja ya, perempuan bekerja, kemudian kita mungkin melihat dari sisi organisasi ya, organisasi mungkin bisa memulainya dari sisi culture, dari budaya organisasi, bagaimana organisasi itu kemudian memberikan misalnya atensi yang lebih besar kepada karyawan ya. Sebagai contoh adalah misalnya seperti ini. Ketika misalnya hybrid workplace, ya, di mana itu ada fleksibel. Tapi kemudian yang dipertanyakan adalah fleksibel seperti apa sih? Kan seperti itu, ya kan? Apakah fleksibel itu karena fleksibel from home? Ya, kemudian jadi hanya perbedaannya adalah dari kantor kemudian ke rumah, ya. Nah, kemudian office hour-nya seperti apa gitu ya? Apakah kemudian stay 8 to 4 atau 9 to 5 misalnya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah seperti itu kan cukup sulit ya ketika misalnya pekerja perempuan dihadapkan seperti itu, tapi di sisi lain di rumah itu dihadapkan dengan berbagai tanggung jawab yang harus dihadapi misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan oleh organisasi. Ya, jadi budayanya yang mau dibangun seperti apa, ini yang mau diraih seperti apa. Ada tidak atensi, ya, attachment terhadap karyawan di sini. Nah, ini mungkin poin yang saya sampaikan, mungkin poin-poinnya sebenarnya penjabarannya nanti akan banyak sekali sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi leadership. Nah, ini adalah sebenarnya tantangan ya untuk seorang leader ketika kemudian kebijakan misalnya work from home ya ataupun hybrid workplace itu diimplementasikan. Ya, karena kemudian style leadership itu harus kemudian berubah, tidak bisa sama. Ya, action dari seorang leader itu tidak bisa sama. Karena saat ini yang dihadapi itu tidak face to face, ya, tidak di depan mata lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian seorang leader, seorang pemimpin ya itu bisa kemudian masuk ke individu-individu yang ada di bawah kepemimpinannya. Nah, itu adalah tantangan sendiri.
Nah, kalau di sini misalnya terkait dengan misalnya pekerja perempuan misalnya, ya, dalam satu organisasi. Nah, itu juga penting bagaimana seorang leader itu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh karyawannya. Karena bagaimanapun problem yang dihadapi karyawan itu akan kemudian baik secara langsung atau tidak langsung itu akan bisa berpengaruh terhadap kinerjanya yang akan berdampak kembali kepada kinerja organisasi seperti itu. Nah, kemudian juga nanti bisa dilihat dari sisi strukturnya organisasi seperti apa ya. Kemudian juga mungkin bisa dari pendekatan teknologi ya. Saya kira teknologi itu sangat penting ya. Apakah kemudian seberapa besar sih di sini hybrid itu persentasenya harus seberapa besar? Apakah kemudian teknologi itu kemudian dapat kemudian membantu ya di sini pekerja perempuan ya terkait untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai dosen itu kan sudah jelas ya, artinya teknologi itu sangat berperan, sangat penting seperti itu. Saya secara pribadi di UII itu artinya kita seperti 99% itu work from home gitu kan ya. Mungkin 2 bulan ini saya nggak pernah ke kampus gitu, karena ke kampus sendiri juga membatasi semuanya. Kita semua dilakukan secara online kan seperti itu. Nah, kemudian juga yang perlu dilakukan, yang dipertimbangkan adalah misalnya kebijakan dari evaluasi kinerja karyawan seperti itu. Ya, karena juga studi banyak menyebutkan bahwa dengan sistem yang ada, ya itu kemudian yang terlihat adalah bahwa promotion ya, jadi promosi jabatan itu banyak kemudian didominasi oleh karyawan laki-laki, misalnya seperti itu. Karena kemudian dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pekerja perempuan ya ketika harus work from home, ketika yang dalam konteks ini pandemik ya, itu kemudian semakin kompleks misalnya seperti itu. Sehingga untuk mengikuti ya alur yang harus atau path yang harus diikuti itu tidak mudah gitu seperti itu. Ya, sehingga kemudian ada studi yang menyebutkan bahwa kemudian promosi itu lebih didominasi oleh pekerja laki-laki seperti itu. Nah, itu juga merupakan satu satu pembahasan yang mungkin sangat menarik ya untuk kemudian ditinjau. Nah, kemudian dari sisi keluarga ya, dari sisi keluarga saya kira yang paling utama itu adalah family participation, jadi family member participation. Nah, ini sangat-sangat penting ya. Tidak hanya ketika keluarga itu memiliki anak-anak yang masih kecil, saya kira ketika besar juga family participation itu sangat penting seperti itu. Ya, dan itu saya secara pribadi sangat merasakan itu ya. Jadi ketika misalnya anggota keluarga itu berpartisipasi untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah, itu sangat kemudian membantu baik secara fisik maupun secara emosi. Ya, artinya kemudian kita bisa walaupun kita sudah menyusun prioritas, tapi artinya itu agak membuat ya khususnya pekerja perempuan ya yang saya rasakan itu agak relief ya, artinya seperti itu baik dari sisi fisik maupun secara emosi. Ya, memang tidak mudah ya ketika harus beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru, misalnya terkait dengan school from home ya, work from home itu tidak mudah. Ya, ketika pertama kali ini terjadi misalnya di keluarga saya ya, kebetulan saya punya 3 anak, yang paling besar itu sudah kuliah, jadi di rumah. Kemudian yang 2 itu masih di boarding school di pondok. Jadi yang satu di Muhammadiyah boarding school, yang satu di Al-Abidin boarding school di Solo. Nah, kemudian kan ini pulang yang 2, ini kan school from home ya. Nah, itu kan mereka masing-masing kita secara berlima ini kan punya
punya kebiasaan yang berbeda-beda, ya, walaupun itu muncul dari satu keluarga, ya. Nah, tapi untuk beradaptasi itu juga tidak mudah, ya. Saya sangat merasakan itu, ya. Jadi secara emosi itu kita perlu waktu untuk kemudian bisa adjust satu sama lain, ya. Kemudian juga dengan terkait kemudian workload, ya, yang ada di rumah, kemudian yang ada di kampus, karena ketika work from home itu kan kemudian kita secara administrasi kerja lebih besar, ya, kemudian harus input segala macam di sistem, ya, ujian harus upload ini, harus ada bukti ujian segala macam kan, ya, itu kan harus diikuti seperti itu, dan itu juga artinya timing-nya yang dibutuhkan juga akan lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi family participation itu saya kira sangat penting, ya, terkait dengan bagaimana kemudian perempuan, ya, pekerja perempuan itu kemudian quote unquote, ya, bisa kemudian merasakan sisi positif dari hybrid workplace itu sendiri, ya. Nah, kemudian dari pemerintah, ya, mungkin pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang kemudian mengarah kepada perlindungan terhadap pekerja perempuan, dan saya kira ini sangat penting, ya, karena mereka kelompok ini adalah kelompok yang tadi seperti saya sebutkan itu sangat rentan, ya, sangat rentan untuk kemudian mereka kemudian di istilahnya quote unquote bukan tidak diperhatikan, tapi kemudian mereka lah yang sangat rentan terhadap kebijakan-kebijakan dari misalnya perusahaan terkait dengan misalnya perampingan, ya, atau PHK misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika harus dirumahkan dengan gaji sekian persen misalnya seperti itu, ya. Kemudian juga untuk organisasi masyarakat secara luas, ya, saya kira organisasi masyarakat itu bisa mensosialisasikan bagaimana terciptanya satu ketahanan keluarga, ya, ketika ketahanan keluarga itu bisa tercipta dengan baik, maka kemudian keluarga tersebut bisa menghadapi berbagai masalah, berbagai rintangan, ya, baik ketika masalah itu muncul dari eksternal ataupun secara internal. Saya kira itu dari saya, sharing dari saya pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa ada sesi diskusi atau sharing, ya. Monggo silahkan. Kemudian waktu dan layar saya serahkan kembali kepada Mbak Titis. Monggo, Mbak Titis. Terima kasih Bu Majang, sudah saya terima Bu layarnya sama waktunya. Baik, ini banyak pertanyaan nih di chat box nih, menarik mungkin, ya, tema dan juga pembahasan Bu Majang tadi, ya, sangat menggelitik, ya. Nah, yang pertama saya bacakan dari Prof. Heru Kurnianto, ya. Salah satu kunci penting bagi keluarga untuk merespon perubahan seperti pandemi adalah kesadaran untuk beradaptasi, awareness, dan pengetahuan untuk beradaptasi, understanding, serta keterlibatan untuk beradaptasi, involvement, dan terbangunnya komitmen beradaptasi. Nah, seberapa nih upaya leader dalam keluarga, parenting, untuk memfasilitasi hal ini? Terima kasih. Monggo silahkan Bu Majang. Oke. Nah, leader. Sekarang leadernya kita lihat di dalam keluarga, ya, Mbak, ya. Dalam keluarga leader itu kan biasanya ayah, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau pertanyaan seberapa nih peran leader di dalam keluarga untuk memfasilitasi. Saya kira peran leader, ya, terutama kepala keluarga, ini sambil senyum, yang nanya ini sambil senyum ke saya. Saya kira sangat besar, sangat penting, ya, karena bagaimanapun juga leader di dalam keluarga atau seorang ayah atau seorang suami itu untuk bagi keluarga kan itu adalah panutan, ya kan. Jadi sedapat mungkin, ya, leader di dalam keluarga untuk turun itu akan menjadi panutan paling tidak untuk anak-anaknya, ya. Karena anak itu kan apalagi kalau ketika misalnya seperti
sebenarnya tidak harus menunggu anak itu bisa usia remaja ya. Dari kecil itu kan anak itu sudah banyak lebih mengamati kan. Ya, mereka kita tidak banyak memberitahu, tidak harus banyak ngomong, mereka akan mengamati seperti apa. Ya, ayahku tuh seperti apa sih gitu kan ya. Ayah tuh mau nggak sih bantu-bantu misalnya seperti itu. Ya kan, terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya, kemudian persoalan-persoalan yang muncul di rumah misalnya sebagai dampak dari misalnya work from home atau school from home seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana itu keterlibatannya, saya kira sangat penting untuk kemudian itu terlibat ya dalam bentuk apapun keterlibatannya itu saya kira akan memiliki nilai yang sangat penting. Ya, mungkin kecil, misalnya membantu misalnya siram-siram tanaman ya. Itu kan hal yang sebenarnya hal yang tidak sulit kan seperti itu. Ya, tapi terkadang itu untuk untuk gerak itu kadang-kadang kan itu perlu willingness dari dalam diri individu ya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian tadi saya sampaikan partisipasi dari setiap individu di dalam keluarga itu sangat penting terkait dengan tadi kalau kita berbicara dalam konteks perempuan, kemudian hybrid workplace, kemudian ketika kita kaitkan dengan pandemik ini ya, saya kira seperti itu Mbak Titis. Baik, terima kasih Bu Majang. Ya, jadi bapak-bapak ya, diharapkan partisipasinya nih. Prof. Heru nih kayaknya udah partisipatif nih ya di rumah. Atau itu jangan-jangan ditodong di belakang sama apa ini biar jawabannya. Oke, baik, pertanyaan kedua. Ini pernyataan mungkin ya. Jadi mungkin Bu Arifah ingin memberikan komen gitu ya. Salam sehat Prof. Heru, Mbak Titi. Pandemi sepertinya telah memberikan ruang untuk perubahan ya, hubungan gender yang lebih membawa kebaikan untuk anggota keluarga dan juga semoga masyarakat. Kira-kira gitu nggak arahnya? Ke arah yang lebih baik atau malah enggak ya dengan adanya keterlibatan, berbagi peran dalam rumah tangga begitu, Bu Majang, bagaimana itu? Iya, saya kira ketika kesadaran itu muncul, itu pasti akan membawa sisi dampak yang positif, ya kan? Nah, yang jadi permasalahan atau yang sulit itu ketika mereka tidak bisa melihat sisi positifnya atau tidak muncul kesadarannya bahwa harusnya seperti ini loh, gitu kan ya. Tapi yang dilihat kecenderungannya adalah persoalan besarnya dulu gitu kan ya, tapi bukan kemudian kesadaran bahwa ini akan membawa dampak banyak sisi positifnya misalnya seperti itu ya kan. Kalau misalnya kita melihat dampak negatif, sisi negatif itu tidak akan ada habis-habisnya kan seperti itu ya, apalagi kalau kita melihat dari sisi satu orang aja kita bisa tidak akan ada habisnya gitu kan ya. Nah, tapi ketika kita memiliki kesadaran ya bahwa bagaimanapun juga dengan kebijakan misalnya work from home, school from home itu sebenarnya juga akan memberikan dampak yang positif dan saya kira banyak ya. Artinya kita kemudian semakin memahami diri dari masing-masing anggota keluarga ya. Sebenarnya anak yang nomor satu ini seperti apa, walaupun kita mungkin sudah memahami, tapi ketika kita kemudian menyatu bersama, kemudian akan terlihat dari anak yang satu, kemudian anak yang kedua, yang ketiga ini kemudian seperti apa. Itu kemudian kita akan semakin mengenal, kemudian mereka sendiri kemudian akan juga semakin belajar satu sama lain. Ya, saya bisa melihat bagaimana misalnya anak saya yang kebetulan yang satu dan nomor dua itu selisihnya hanya 1,5 tahun ya Mbak Titis, dan itu putri. Nah itu saya bisa belajar bagaimana kemudian mereka itu berkomunikasi. Ya, saya bisa belajar kemudian bagaimana momen-momen ketika mereka itu artinya bondingnya itu begitu kuat.
Ya, kemudian bagaimana ketika mereka itu memiliki konflik satu sama lain. Kemudian bagaimana kemudian mereka itu belajar untuk memecahkan konflik di antara mereka seperti itu. Ya, nah itu saya juga belajar dari situ, dari anak-anak ya. Kemudian juga dari yang paling kecil, dia punya kebiasaan yang dia punya hobi sendiri gitu kan ya, yang kebetulan dia senang reptil dan itu juga dibisniskan, sementara kita serumah tuh nggak ada yang suka reptil gitu kan ya. Nah itu kan kita harus ada adaptasi di sini. Ya kita tidak bisa kemudian melarang sepenuhnya misalnya seperti itu. Tapi kemudian kita harus ada tarik ulur ya, semua itu kan perlu proses dan kita juga sebagai orang tua saya kira kita juga kita juga harus belajar ya kan, kita tidak melihat dari kacamata kita tapi kita juga harus melihat dari kacamata anak itu seperti apa ya kan, seperti itu. Kemudian bagaimana sih, mungkin tidak selalu jelek kan kalau misalnya kemudian dia bercita-cita menjadi dokter hewan, itu kan berarti kan mungkin ini memang prosesnya misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita harus belajar dan saya kira kebijakan itu bisa menjadi satu sisi positif ya, kebaikan yang kita bisa ambil dari work from home dan school from home ini seperti itu. Gitu Mbak Tits. Oke, baik Bu Majang. Ini penjelasan Ibu menarik sekali, sehingga nih masih banyak pertanyaan nih. Nah, nanti Bu Arifah itu mungkin mau langsung berdialog dengan Ibu ya, tapi ini saya bacakan dulu pertanyaan yang selanjutnya dari Cesa Septiana, Bu Cesa Septiana. Terima kasih Mbak Majang, sangat menginspirasi. Jadi beliau mengkonfirmasi studi yang beberapa waktu lalu beliau lakukan tentang distres psikologis bidan. Ya, yang notabene semuanya perempuan dan tidak punya privilege untuk work from home. Karena kan mereka harus langsung menangani ya selama pandemi. Nah, khususnya yang tadi Mbak Majang sebutkan single parent ya. Nah, akhirnya ada community participation juga di dalamnya Mbak, di mana tetangga benar-benar turun tangan secara langsung merawat anak-anak yang masih kecil di saat si ibu tunggal harus dirawat karena positif. Nah, tantangan juga lebih besar pada teman-teman bidan yang bekerja sebagai bidan desa yang seringkali tinggalnya juga satu atap dengan kliniknya, ya. Nah, baru ditinggal ngajar school from home anak ya, 5 menit gitu ya, pasien udah datang ya. Nah, bagaimana menurut Bu Majang nih supaya teman-teman bidan desa ini bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, hybrid dan work from home? Terima kasih. Monggo Bu Majang. Oke, terima kasih Mbak Cesa atas pertanyaannya, menarik dan ini sangat aplikatif sekali ya untuk peran seorang bidan. Memang tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan, apalagi misalnya itu adalah single parent ya, bidan itu adalah single parent, sementara tidak ada kerabat misalnya yang kemudian tinggal misalnya di satu rumah misalnya seperti itu. Ya, itu adalah memang betul-betul tantangan ya. Nah, saya mungkin tidak bisa memberikan pilihan kalau misalnya yang terjadi adalah seperti itu ya, tetapi yang harus diperkuat itu adalah bagaimana membangun ya kekuatan emosi, kekuatan mental dari bidan itu sendiri ya. Karena apa? Karena kan kalau misalnya ya at any time, bidan itu kan artinya harus ready at any time ya, 24 hours 7 days a week kan misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya kalau misalnya anaknya sudah cukup besar, mungkin tidak akan terlalu rewel. Tetapi ketika anaknya itu masih kecil, kemudian sedang misalnya mengajar, membimbing, ya, kemudian ada pasien, kemudian yang harus yang diperkuat itu adalah kekuatan emosional dari bidan tersebut. Bagaimana kemudian tidak terpancing misalnya dengan rewelnya anak itu misalnya seperti itu ya. Nah, itu memang tidak mudah dan itu take times dan by proses seperti itu. Yang terpenting adalah willingness ya untuk kemudian selalu meningkatkan kualitas diri, itu adalah yang paling utama, karena itu pilihan lain tidak ada kecuali kalau misalnya ada kerabat yang kemudian tinggal serumah misalnya. Ya, walaupun single parent misalnya tinggal ada orang tua ya, atau misalnya
tidak orang tua pun misalnya ada asisten rumah tangga mungkin masih bisa dimintai tolong ya, walaupun mungkin tidak mengajar ya. Ya, tapi ketika misalnya itu tidak ada pilihan sama sekali, memang itu tidak mudah. Ya, nah bagaimana kemudian secara pelan-pelan ya, kemudian secara dengan empati yang tulus itu bagaimana bisa masuk ke hati anak gitu kan ya. Nah, itu kan untuk masuk bisa ke hati anak, memberikan anak itu kemudian bisa memahami pekerjaan ibunya ya kan. Nah, itu yang harus pemahaman itu juga yang harus kemudian diberikan kepada si anak seperti itu. Saya kira seperti itu Mbak Titis. Baik, terima kasih Bu Majang. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suhada nih. WFH jadi istri jadi WFH ini buat istri sempat masak dan pintar masak. Ya. Terus bagi saya, ya bagi Pak Suhada, jadi sempat ngajar ngaji. Ya, ini positifnya nih. Ngajar ngaji langsung setiap pagi buat anak-anak yang notabene pada saat kerja offline relatif kurang efektif ya ngajar ngajinya, walau dulu pakai Skype atau Discord anak-anak tapi kurang minat karena kurang biasa. Nah, ini kalau bagi Pak Suhada nih ada sisi positif yang banyak gitu ya. Nah, gimana nih pendapat Mbak Bu Majang? Iya, saya kira saya setuju ya dengan ini kan berarti kan satu contoh bagaimana bentuk keterlibatan kepala keluarga, leader tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Heru, untuk kemudian terlibat di dalam keluarga, ya kan? Nah, ini kan kita bisa melihat bagaimana sisi positif dari work from home dan school from home itu muncul kan seperti itu. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Suhada, ini istri semakin sempat masak dan semakin pintar masak kan seperti itu. Nah, sekarang saya setuju dan itu sangat bagus sekali ya kan. Nah, dan tapi juga harus diperhatikan ketika misalnya nih istrinya Pak Suhada ini non sewu ya, misalnya juga adalah seorang pekerja perempuan seperti itu. Nah, itu dalam dirinya saya kira itu juga menjadi tantangan beliau gitu kan ya. Bagaimana beliau bisa membagi waktu ya untuk kemudian bisa memasak di rumah seperti itu kan ya. Mungkin kalau sekarang banyak yang terjadi itu kan mencoba resep-resep baru ya kan, kemudian memelihara tanaman itu kan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang positif seperti itu ya, tapi yang terpenting adalah kemudian bagaimana kemudian misalnya pasangan itu memahami dari kegiatan dari pasangannya ya, bagaimana kemudian itu bisa menghargai apa yang dilakukan oleh pasangannya, itu yang terpenting dan saya kira secara emosional itu juga akan membantu untuk membangun keharmonisan, kemudian ketahanan keluarga ya, yang itu juga akan berdampak positif juga kepada anak-anak. Saya kira seperti itu, Mbak Titis. Oke, baik, terima kasih Bu Majang. Nah, ada lagi nih dari Ahmad Romadoni, Mas Doni bukan nih. Nah, ya, dengan WFH ini berarti Kak Ika ini ya. Dengan WFH kita lebih terampil GoFood dan belanja online. Waduh. Gimana itu, Bu? Iya, sebenarnya juga itu sesuatu yang tidak dipungkiri ya. Artinya sekali-sekali itu juga artinya saya dan anak-anak juga melakukan itu kan ya, GoFood misalnya seperti itu. Tapi di sisi lain juga kita kemudian juga banyak berkreasi gitu kan ya. Jadi misalnya kita yang mungkin dulu misalnya jarang misalnya buat bakso misalnya ya. Sekarang karena ketika anak saya misalnya 3 di rumah misalnya gitu dan mereka adalah teenager gitu ya. Teenager itu kan sekarang lagi doyan-doyannya makan kan seperti itu. Sudah makan malam pun nanti tengah malam mereka lapar kan seperti itu. Nah, jadi mereka kemudian juga berkreasi. Jadi saya juga menyiapkan bahan kemudian di kulkas misalnya seperti itu. Mereka berkreasi ya dari macam-macam. Kemudian kan kebetulan yang nomor 2 itu kemudian senang masak, kemudian difoto seperti itu kan ya, diupload gitu kan ya. Saya kira itu juga ada sisi positifnya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kreativitas itu muncul. Kebetulan anak saya yang cowok itu juga senang masak. Jadi artinya saya kira untuk yang GoFood ya, saya kira itu tidak terlalu masalah. Itu kan privacy dan pilihan dari masing-masing
keluarga ya. Jadi mungkin untuk variasi kita kadang-kadang mungkin perlu itu ya, atau dengan pekerjaan yang begitu banyak, tanggung jawab yang begitu besar mungkin kan ya, di seorang pekerja perempuan, kemudian untuk momen-momen tertentu kemudian tidak sempat kemudian untuk masak misalnya seperti itu, dan itu saya kira cukup bisa dipahami seperti itu. Kadang saya juga kalau ketika misalnya workload-nya begitu banyak dan ada deadline, kadang-kadang saya nawarkan ke anak-anak, ini kira-kira mami nggak masak dulu ya, saya bilang seperti itu, atau ini mau pesen lauk apa misalnya gitu. Karena yang lain kita sudah masak misalnya. Jadi kebetulan anak-anak ini kebetulan sejak kecil itu tidak terlalu picky Mbak Titis, jadi makanan apapun masuk gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya ngungkep ayam, terus nanti saya rebusin kentang, saya kasih salad, itu mereka masuk gitu kan, ya nggak masalah, jadi seperti itu. Dan ya saya syukurilah semuanya, dan alhamdulillah mereka juga dengan pengalaman mereka juga pernah di boarding gitu kan ya, jadi mereka cukup mandiri lah, dan itu saya syukuri. Dan walaupun misalnya ketika mereka mungkin nanti saya juga ketika meminta tolong kepada mereka juga saya kan melihat bagaimana kesibukan mereka seperti itu. Jadi ketika mereka sibuk ya saya lihat-lihat dulu misalnya seperti itu. Jadi dan mungkin juga ya, mungkin ketika anak itu mungkin sudah agak besar, mungkin yang harus kita kelola adalah mungkin kecemburuan satu sama lain ya, terkait dengan pekerjaan rumah. Itu tugas, itu kadang-kadang anak-anak kan cemburu, aku sudah ngerjain ini loh Mi tadi, ya, seperti itu kan ya. Nah itu kadang-kadang juga muncul. Nah itu juga yang kemudian harus kita pintar-pintar menyikapi itu, memberikan kesadaran kepada anak seperti itu ya. Ya itu tantangan sendiri ketika work from home, school from home adalah seperti itu, dan kita selalu melihat sisi positifnya dan kita banyak belajar dari pengalaman ya. Artinya mungkin sesuatu yang tidak indah itu akan bisa menjadi indah ketika kita kemudian bisa menarik sisi positif, kemudian belajar dari yang tidak indah itu agar menjadi indah. Saya kira seperti itu Mbak Titi. Terima kasih Mas Doni dan juga Bu Majang ya atas jawabannya. Ini sebenarnya kan waktunya udah selesai nih 6.31. Nah tadi kita akhiri on time ya, atau Bu Arifah tadi masih ingin memberikan komen Bu Arifah? Matur nuwun Mbak Titis, tapi ya, saya kira kita Bu akhiri Arifah aja, nggak apa-apa. Oh monggo, kalau mau bertanya sedikit boleh lah, nanti 1 menit boleh. Silakan Bu Arifah. Ya udah. Ya silakan. Moderator ini dan Mbak Mayang atas sharingnya. Saya kira saya menikmati diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kira ada banyak hal baru dan menarik karena ini terkait dengan minat saya juga, terkait dengan gender dan hubungannya secara struktur dan sebagainya. Saya kira jadi saya senang bahwa sudah ada ulasan mengenai hal ini, dan memang kita berharap selalu ini adalah sesuatu peluang yang positif untuk membawa kebaikan, perubahan hubungan gender yang lebih berkeadilan gitu ya, dan masyarakat yang berkeadilan, berkesejahteraan tentunya. Hanya saja memang nanti kalau kita bicara soal studi yang lebih spesifik atau studi yang lebih mikro begitu terkait dengan affirmative action yang harus dilakukan, saya kira kita memang harus menyadari bahwa selalu akan ada interseksionalitas antara identitas gender seseorang dengan identitas sosial yang lainnya, yang mungkin nanti gambarannya menjadi sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Mbak Mayang tadi begitu. Tapi saya kira semuanya itu akan menjadi tantangan bagi kita untuk menstudi lebih jauh dan lebih spesifik, karena ketika kita bicara soal perempuan itu banyak sekali layer di dalamnya. Perempuan elit, perempuan menengah, perempuan bawah, seperti yang tadi disampaikan. Saya kira itu membawa konsekuensi tersendiri pandemi ini terhadap mereka. Jadi memang akan banyak sekali nuansa-nuansa yang itu akan sangat menarik kalau nanti bisa kita lakukan studi yang lebih spesifik. Saya kira begitu saja komentar saya, Mbak Mayang. Terima kasih untuk pemantiknya pada diskusi. Matur nuwun, Dr. Arifah. Ini menarik, nanti monggo diangkat sebagai programnya, monggo. Bisa diagendakan beberapa acara untuk dari pusat studi, divisi pusat studi. Baik.
terima kasih nanti buat program ke depan ya, ide-ide mengenai wanita, gender, dan anak. Terima kasih Bu Majang. Ada sedikit satu kalimat closing statement Bu untuk topik hari ini sebelum kita akhiri dan saya tutup. Oke, saya kira tidak ada, Mbak. Saya kira semuanya cukup bisa menjadi closing statement ya, slide ini ya. Artinya semuanya penting dan saya secara pribadi juga artinya dengan topik ini juga banyak belajar. Tadi juga seperti disampaikan oleh Dr. Arifah bahwa ini layernya banyak dan itu memang benar sekali dan itu sangat kompleks ya. Artinya untuk masing-masing level, masing-masing layer itu keterkaitannya juga sangat luas kemudian seperti itu. Jadi saya kira semuanya penting ya, tapi yang paling utama adalah tadi bagaimana kemudian masing-masing itu kemudian bisa berpartisipasi ya, kemudian untuk istilahnya mencapai satu komitmen hasil yang sifatnya itu meningkatkan ya kesetaraan gender ya tanpa kemudian mengecilkan ya arti misalnya laki-laki sebagai kepala keluarga misalnya seperti itu. Artinya masih sesuai dengan tuntunan di dalam Islam seperti itu. Saya kira demikian Mbak Titi. Baik, terima kasih Bu Majang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kontribusinya ya, sangat menarik dan sangat interaktif pagi ini. Saya moderator Diah Titis undur diri. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Majang. Terima kasih Bapak Ibu.